Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4159 sampai bab 4161. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Presiden Chen, saya tidak gegabah. Saya sudah melihat penyakit di sini dengan pasti. Chen Ping berkata pada Chen Wenliang. Rekan Daois Chen, kamu tidak tahu, penyakit yang pertama ini tidak sesederhana kelihatannya. Kami pernah memiliki beberapa presiden ditambah 2 Pilzun, berdiskusi bersama, mencari cara untuk memecahkannya, tetapi tidak ada di antaranya berhasil. Ada juga obat kelas 5 Zun, ungkapkan penyakit pertama ini, yang terakhir juga gagal. Sekarang musim gugur semua budidaya hilang, seharian minum dan khawatir, beberapa hari yang lalu baru saja bunuh diri. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibodohi. Jika bukan karena rekan Daois Chen begitu banyak membantuku, aku tidak akan pernah menghentikan. Chen Wenliang membujuk dengan getir. Semua orang juga melihat ke arah Chen Ping dengan wajah terkejut. Bisa memilih penyakit pertama yang disembuhkan dalam daftar pencarian obat dianggap sebagai anak sapi yang baru lahir. Siapa orang ini? Chong Qi memandang Chen Ping dan bertanya dengan penuh minat. Ahli pil Zong, orang ini dibawa oleh bibiku dari wilayah tengah, mengatakan bahwa dia adalah teman bibiku. Mungkin juga seorang ahli pil, kata Shen Huan setelah Zhong Yi dengan hormat. Orang ini adalah seorang apoteker, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan karena dia bahkan tidak tahu apa itu daftar pencarian obat, dan dia hanya menanyakan banyak hal tentang daftar pencarian obat. Saya kira itu hanya ketidaktahuan dan rasa takut, mengira dia hebat dan ingin mengujinya. You Lang, yang berada di samping, berkata, tadi Chen Ping menanyakan banyak hal tentang daftar pencarian dokter, bahkan gajinya, sehingga membuktikan bahwa ia tidak tahu banyak tentang daftar pencarian dokter. Begitu Zhong Xiang mendengar bahwa Chen Ping adalah teman yang dibawa oleh Nenek Zhen, dia secara fisik melompat dan datang ke depan Chen Ping. Ketika Chen Wenliang melihat Zhong Sheng, dia langsung menyapanya dengan hangat. Pilduk Zhong, Chong Yi mengangguk sebagai jawaban, lalu menatap Chen Ping dan berkata, anak muda, daftar pencari obat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu coba mainkan, terutama penyakit pertama ini, tidak sesederhana yang kamu lihat. Karena kamu adalah teman Zhen Ni, maka aku tidak bisa melihatmu terbunuh, jadi lebih baik kembali. Jika Anda ingin pergi ke Pilgot Thailand, saya dapat membiarkan Anda lulus ujian. Anda tidak perlu mengambil risiko. Terima kasih Senior Zhong, tapi aku masih ingin mencoba, dan aku percaya diri, aku akan pergi ke Pulau Dewa Pil. Meskipun aku tidak mengikuti tes, masih ada kuota untukku, tapi aku sekarang tertarik pada imbalan untuk penyakit pertama. Chen Ping berkata jujur. Tulang abadi. Chong Qi sedikit tertegun, lalu tertawa, dikatakan bahwa tulang abadi sebanding dengan artefak abadi, dan tulang abadi yang digiling menjadi bubuk untuk dikonsumsi dapat memiliki kemanjuran yang besar, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat pesat, tapi itu tulang abadi ingin digiling menjadi bubuk, itu sangat sulit, dan tulang abadi tidak sebaik yang Anda kira. Digiling menjadi bubuk? Bisa dimakan. Chen Ping sedikit terkejut. Sebaliknya, Raja Iblis Awan Merah sangat marah. Astaga, tulang-tulangku itu telah menjadi sumber daya bagi orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Raja Iblis Awan Merah mengumpat dengan marah. Senior Zhong, saya ingin tulang abadi untuk tujuan lain dan bukan untuk dikonsumsi. Terima kasih Senior Zhong atas kebaikan Anda. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tidak menunggu Zhong mengatakan hal lain,
dan langsung memasukkan tangannya ke daftar pencarian dokter itu secepat yang dia bisa. Segera, cahaya memancar dari penyakit pertama. Sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadaran Chen Ping melalui daftar pencarian dokter. Berikut informasi detail pasien, serta berbagai kondisi fisiknya. Di sampingnya, Song Yi dan Chen Wenliang menghela nafas setelah melihat Chen Ping benar-benar mengungkapkan daftarnya, dan kemudian jatuh kembali ke tanah. Karena daftarnya telah terungkap, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, itu hanya bergantung pada takdir Chen Ping. Jika tidak bisa disembuhkan, maka mereka akan pasrah pada nasib. Setelah menerima semua informasi, Chen Ping juga perlahan jatuh ke tanah. Sekarang Chen Ping memiliki semua informasi tentang penyakit tersebut dan bahkan informasi pribadi pihak lain. Sekarang terserah dia untuk menemukan obatnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Semua orang diam-diam memperhatikan Chen Ping, bahkan Ouyang Wufeng juga diam-diam menonton. Semua menunggu apa yang akan dilakukan Chen Ping selanjutnya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari langit, dan mata semua orang beralih dari Chen Ping. Seseorang hanya bisa melihat cahaya keemasan mendekat dari jauh dari langit, diikuti dengan getaran di kehampaan. Sosok paruh baya yang mengenakan jubah ungu keemasan perlahan muncul. Orang ini memiliki wajah lebar dan mata cerah. Dengan keagungan seorang atasan, melihat pria paruh baya yang tiba-tiba muncul, banyak orang langsung berseru kaget, bahkan nafas mereka menjadi pendek. Siapakah yang mengungkap daftarnya dan mampu menyembuhkan anakku? Pria paruh baya itu bertanya sambil melirik. Meskipun pria paruh baya ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan, di bawah tatapan tajam ini, banyak orang masih gemetar secara fisik, bahkan tidak berani mengikuti pria paruh baya itu dan melihat langsung ke arahnya. Tatapan semua orang tertuju pada Chen Ping, dan sekarang Chen Ping menjadi pusat perhatian. Ketika pria paruh baya itu melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit. Karena menurutnya Chen Ping masih terlalu muda, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan medis yang tinggi? Namun, karena pihak lain telah mengumumkan daftarnya, dia seharusnya memiliki kekuatan. Apoteker kecil, karena Anda telah mengungkap daftarnya, bisakah Anda mendapatkan obat untuk anak saya? Pria paruh baya itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menatap lurus ke arah pria paruh baya di depannya. Karena itu adalah bayangan yang diproyeksikan, Chen Ping tidak dapat mengetahui kekuatan pria itu. Tetapi dari pembicaraan itu saja, dia dapat mengetahui bahwa pria paruh baya ini jelas merupakan hegemon partai. Aku sudah punya cara, tapi aku perlu menemui pasiennya sebelum aku bisa yakin. Yang lainnya adalah tulang abadi itu. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku jika aku menyembuhkan putramu. Chen Ping bertanya pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu sedikit tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, perkataan Xiao Yuanshanku tentu saja sebuah janji. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada orang-orang yang hadir. Setelah kamu menyembuhkan anakku, aku akan segera mempersembahkan tulang abadi dengan kedua tanganku. Bagus, bawa anakmu ke sini, kata Chen Ping. Xiao Yuanshan memandang Chen Ping dan sosoknya yang gemetar perlahan menghilang. Setelah Xiao Yuanshan pergi, suasana menjadi gempar. Astaga, aku benar-benar tidak mengira orang yang mengidap penyakit pertama adalah putra kekaisaran dinasti Kekaisaran Xiao. Sungguh sulit dipercaya. Putra Kaisar Xiao sangat berbakat. Kudengar dia telah mencapai alam Mahayana bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja dia menjadi pendiam dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak mengira dia sakit. Mungkinkah Pangeran Kekaisaran Xiao telah mengembangkan kekuatan jahat?
disebabkan keluar jalur dan menjadi gila dan haus darah, bukan? Jangan bicara omong kosong, hati-hatilah dengan kehidupan kecilmu. Banyak alasan yang menyebabkan mania dan haus darah, belum tentu keluar jalur. Kerumunan sedang berbicara, sementara Chen Ping mendengarkan dengan bingung. Dia tidak mengenal dinasti Xiao, apalagi kaisar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menderita penyakit pertama adalah putra kekaisaran dinasti Kekaisaran Xiao. Tidak heran dia bisa mendapatkan hadiah seperti tulang abadi, kata Chen Wenliang sambil menghela nafas ringan. Presiden Chen, apa itu dinasti Kekaisaran Xiao? Dan siapa Xiao Yuanshan ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Chen Wenliang melirik ke arah Chen Ping. Dia benar-benar tidak percaya apakah Chen Ping berasal dari alam surgawi atau bukan. Rekan Daois Chen, dinasti Kekaisaran Xiao ini adalah kerajaan yang mencakup sepertiga dari seluruh wilayah barat. Klan dan keluarga lain bisa mengendalikan klan dan kota sudah dianggap bagus. Meskipun dinasti Kekaisaran Xiao memiliki ratusan kota di bawah yurisdiksinya, ini adalah kekuatan terbesar di alam surgawi. Chen Wenliang menjelaskan kepada Chen Ping. Astaga, sangat bullish. Chen Ping juga sedikit bingung saat mendengar ini, jadi dia buru-buru melanjutkan bertanya. Lalu siapa itu Xiao Yuanshan tadi? Orang ini adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, dan orang yang sakit pastilah putranya, Xiao Feng, kata Chen Wenliang. Di dunia manakah orang ini berada? Anehnya, dia mampu mengendalikan area seluas itu di alam surgawi. Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kita harus tahu bahwa semakin besar wilayah di bawah yurisdiksi seseorang, semakin banyak sumber daya yang bisa diperoleh. Dengan karakter kerumunan yang berorientasi pada keuntungan di alam surgawi, jika tidak ada kekuatan absolut untuk melindungi area seluas itu pasti akan digerogoti. Saya tidak tahu tentang ini, tapi bertahun-tahun yang lalu, Xiao Yuanshan ini hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk menerobos ke alam Mahayana, menjadi sosok jenius termuda di alam surgawi. Saya pernah mendengar bahwa putranya ini memiliki bakat alami yang lebih besar daripada Xiao Yuanshan, tetapi dia tidak ingin terkena penyakit ini, kata Chen Wenliang. Chen Ping merenung, Xiao Huangzhao yang tiba-tiba muncul ini terlihat sangat kuat. Jika dia benar-benar tidak dapat disembuhkan, dia takut akan sulit untuk melarikan diri. Cepat lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Semua orang melihat ke arah langit, hanya untuk melihat cahaya aneh yang mendekat dengan cepat. Segera, seiring dengan cahaya yang semakin mendekat, kerumunan itu kemudian menyadari bahwa 3 binatang iblis harimau terbang, yang seperti gunung, sedang menarik kereta besar, dan datang dengan kecepatan tinggi. Orang yang mengemudikan 3 binatang harimau terbang itu tidak lain adalah Xiao Yuanshan yang baru saja pergi. Dan di atas gerbong ini, sebuah sangkar besi dibuat dari besi Xuan keras yang masing-masing tebalnya 1 meter. Dan di sekitar rantai itu, ada lusinan rantai yang ujung-ujungnya diikatkan pada seorang pria. Mata pria itu merah dan giginya tajam, seperti setan. Dan seluruh gerbong diselimuti oleh formasi, dikelilingi oleh kilatan cahaya warna-warni. Mungkinkah Pangeran Xiao yang berada di dalam sangkar ini? Aku pernah mendengar bahwa Pangeran Xiao ini dulunya adalah pria yang ramah tamah. Mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Itu terlalu menakutkan. Itu seperti iblis. Tidak heran Xiao Yuanshan mengambil harta seperti tulang abadi sebagai hadiah untuk menyelamatkan putranya juga. Apa yang terjadi dengan ini? Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka.
Pulau Dewa Pil Ouyang Wufeng memberikan penghormatan kepada Kaisar Xiao. Ketika Ouyang Wufeng melihat tubuh asli Xiao Yuanshan datang, dia bergegas maju untuk memberi hormat. Xiao Yuanshan hanya memberikan hem santai dan menatap Chen Ping sebelum berkata, "Tuan Pil kecil, aku telah membawa putraku ke sini, jadi buatlah tawaranmu untuk menyembuhkannya. Selama kamu menyembuhkan anakku, aku tidak hanya bisa memberimu tulang abadi, tapi kamu juga bisa menjadi tamu dinasti Kekaisaran Xiaoku." Chen Ping melirik Xiao Feng di dalam sangkar besi, lalu berkata, "Saya harus naik sendiri dan memeriksanya untuk menemukan akar masalahnya." "Tidak masalah, tapi anakku, temperamennya tidak stabil, kamu perlu lebih memperhatikannya. Saya akan membuka sangkar besi dan menjaganya dari samping, jangan memprovokasi dia." Xiao Yuanshan selesai berbicara dan hendak membatalkan formasi di sekitar sangkar besi. "Tidak perlu membatalkan formasi, jika anakmu mengamuk, tanpa kendali sangkar besi dan formasi, banyak ahli pengobatan di sini yang akan menderita." Chen Ping memblokir Xiao Yuanshan dan berkata, "Jika kamu tidak membatalkan formasi, lalu bagaimana kamu akan naik dan memeriksanya?" Xiao Yuanshan membeku dan berkata, "Aku punya caraku sendiri." Chen Ping berjalan ke depan sangkar besi, melihat formasi, dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke atasnya. Formasi itu disertai dengan getaran, dan secara mengejutkan perlahan menghilang. Dan setelah Chen Ping naik kereta, formasi itu secara ajaib muncul kembali. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak tak percaya. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah ahli pil di sini, di mana ada orang yang mengetahui seni formasi. Chen Ping juga seorang apoteker, namun dia tidak mau lagi mengetahui tentang formasi, karena mampu menyalakan dan mematikannya dengan begitu mudah. Xiao Yuanshan, sebaliknya, mengerutkan kening saat melihat ini, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Memang benar dikatakan bahwa ada spesialisasi dalam seni, dan sekarang Chen Ping telah menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam formasi, itu berarti seni medis jelas tidak terlalu bagus. Namun, hanya sedikit orang yang telah mempraktikkan seni formasi dan seni pengobatan hingga mencapai kesempurnaan murni. Semakin kuat seni formasi yang ditunjukkan Chen Ping sekarang, semakin kecewa Xiao Yuanshan. Dia menginginkan seorang dukun yang akan menyembuhkan putranya, bukan ahli formasi. Bersambung.